sudah mau terbit. Inilah bedanya sholat wajib sama sholat sunnah. Kalau sholat wajib, imam harus perhatian sama makmum, karena ini sholat wajib. Tapi kalau sholat sunnah, ya makmum ikut imam. Jangan ini imamnya panjang banget ini, besok ganti. Insya Allah. Ketika tidak bisa diganti, oh enggak bisa diganti. Ini sudah kontrak sama imamnya. Ya udahlah, ana pindah masjid aja. Dia cari masjid. Oh enggak. Ketika sholat sunnah ini, kau boleh duduk. Kau capek duduk. Artinya kalau imamnya panjang, aku mau sholat duduk, nggak apa-apa. Kau dapat pahala, tetap dapat pahala, tapi separuh pahala. Karena berdiri dalam sholat sunnah itu tidak termasuk rukun. Tapi berdiri dalam sholat wajib itu masuk rukun. Maka imam harus perhatian sama makmumnya. Mu'ad bin Jabal ketika membaca Al-Baqarah dimarahin sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Malik bin Abdullah bin Abi Bakar, ini anaknya Abdullah bin Abu Bakar. Dia cerita dari bapaknya ini, kunna nansarifu fi Ramadan minal qiyam. Dulu kita tuh pulang dari masjid, dari sholat tarawih, pulang pembantu itu ribut nyiapkan sahur. Karena subuh sudah mau terbit. Kita sekarang pulang tarawih jam berapa? Kita masih bisa makan 5 kali makan. Nah, dan ini yang perlu diperhatikan tuh. Alhamdulillah, tapi ana bersyukur kepada Allah, sekarang sudah mulai banyak masjid-masjid yang bacaannya panjang. Enak bacaannya. Walaupun di beberapa tempat khususnya di kampung itu ya, imam semakin cepat semakin dicintai sama. Nah, semakin dicintai. Lebih panjang sedikit mereka sudah membandingkan, enakan yang kemarin. Kemarin itu ana sampai rumah 7:30 sudah sampai rumah. Allahu Akbar. Abu Utsman An Nahdi cerita, ini Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menyuruh para imam ketika sholat itu dibagi-bagi. Ya, Umar tetap memperhatikan rakyat. Kalau imam itu bacaannya cepat, disuruh baca 30 ayat. Kalau imam itu pertengahan bacaannya, kan ada imam yang bacaannya lambat gitu ya. Kalau pertengahan disuruh baca 25. Tapi kalau imam itu bacaannya lambat ya, lama bacaannya, maka disuruh baca 20 ayat sama Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Ya, mengalamilah perubahan di situ. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau salat malam. 1 rakaat itu Anas bin Malik yang cerita. Aku berdiri jadi makmumnya Nabi alaihi salatu wasallam. Allahu Akbar. Setelah amin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat Al-Baqarah. Alif lam mim dzalika. Katanya Nas mungkin berhenti ketika ayat ke-100. Sampai ayat 100 nyambung. Oh, mungkin berhenti setelah akhir ayat surat Al-Baqarah. Amanar Rasulu sampai terakhir itu. La yukallifullahu nafsan wus'aha. Ternyata setelah Al-Baqarah lanjut. Disebutkan lanjut An-Nisa. Kemudian lanjut Ali Imran. 4 juz 1 rakaat. Makanya kita perlu nyoba. Antum perlu nggak nyoba jemaah? Antum bilang sama imamnya, Pak Imam, masa kita nggak melaksanakan sunnahnya Nabi sekali-kali lah? Ya, bismillah. Imamnya rukuk, jamaahnya kayaknya udah nggak ada jemaah. Allahu Akbar jemaah. Anak nggak kebayang ya. Makanya di sini antum lihat kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai bengkak kakinya. Min tulil qiyam. Karena berdirinya beliau itu panjang. Kira-kira berapa jam? 4 jam? 4 juz. Kalau kita bicara 1 juz orang baca cepat setengah jam, 4 juz berarti 2 jam berdiri. Kalau di Masjidil Haram ya, ada kan Qiyamul Lail yang sepertiga malam akhir itu. Di 10 hari terakhir, Masya Allah. Ana itu kadang kala sholat ya Allah ya. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita.
Kita sholat. Ada yang sholat maju mundur jemaah. Mau jatuh. Tidur kan dia jemaah. Karena bacaan imamnya panjang gitu jemaah. Ada yang Masya Allah rukuknya panjang imamnya. Ada yang rukuk sampai nyungsep. Apa nyungsep? Allahu Akbar. Dan ada sebagian yang sholat, ana lihat sendiri sholat, sujud, gak bangun lagi. Sampai imamnya assalamualaikum. Akhirnya dibangun. Ini sudah assalamualaikum. Ya terus terang, orang yang tidak terbiasa, itu berat. Namun perlu dibiasakan. Mulai kapan? Ya tahun ini kita berusaha. Untuk jadi lebih baik. Minta sama imamnya, ya supaya ditambah bacaannya. Tahun lalu saat umpamanya masjid ini tahun lalu alhamdulillah kita baca 1 juz. Ya tahun ini mungkin bisa lebih baik. Karena nggak ada hitungan sehari 1 juz, sehari 2 juz nggak ada. Tapi kalau bacaan imamnya bagus, ya mungkin bisa lebih panjang ya. Dan disampaikan kepada jamaah yang merasa terlalu panjang bacaan imamnya, lelah, boleh duduk. Boleh duduk. Bawa kursi nggak apa-apa. Untuk sholat sunnah anda sampaikan. Jangan seperti sebagian orang. Sebagian orang di Masjidil Haram itu anak-anak muda khususnya. Kalau iktikaf, jadi pas imamnya assalamualaikum dia ngobrol lama sama sahibnya. Pas imamnya mau ruku, dia langsung berdiri. Allahu Akbar. Ini banyak. Seharusnya dia mungkin capek ya. Dia capek. Seharusnya dia ya sudah sholat dari awal tapi duduk. Ketika imamnya mau ruku, dia berdiri. Supaya dia ruku dalam kondisi berdiri. Dan ini dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ketika beliau sudah sepuh dan beliau sudah sakit, beliau sholat malamnya duduk. Karena beliau bacaannya panjang.